power of relationship. Yang pertama, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang pertama yang terjadi adalah ini, ada keserupaan. Keserupaan. Keserupaan dengan siapa kita bergaul. Keserupaan dengan Tuhan ini adalah tujuan Tuhan terbesar lewat semua yang terjadi dalam hidup ini. Keserupaan. Keserupaan tidak perlu harus datang karena lewat goncangan-goncangan, tetapi lewat hubungan akrab saudara dengan Tuhan. Korintus 15 dia berkata, bad company corrupt good moral. Itu Korintus 15, 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bicara tentang apa? Bergaul punya kekuatan untuk merubah apapun. Sama, ketika saudara bergaul dengan Tuhan, ini kunci untuk saudara bisa berubah. Tidak ada yang bisa rubah. Saya tidak bisa rubah siapapun. Saya tidak bisa ubah hati, hidup, karakter siapapun juga. Hanya Tuhan dan orang itu. Hubungan dengan Tuhan akan mengubah. You're gonna become who do you associate every day. Kamu akan jadi sama dengan siapa kamu bergaul setiap hari. Bad company, pergaulan yang buruk, asosiasi yang buruk, itu akan mengubah semua hal yang baik dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari-hari ini penting di masa-masa seperti ini. Jangan kumpul sama orang yang stres juga. Kalau saudara stres, jangan kumpul sama orang yang stres. Kumpul dengan orang yang tidak stres. Ya, saat-saat seperti ini. Bergaul dengan orang bijak kan membuat saudara menjadi bijak. Jangan saudara bergaul dengan orang bodoh. Saudara akan menjadi bodoh. Karena itu prinsip association. Itu prinsip kekuatan dalam hubungan dan pergaulan. Ketika saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan diubah menjadi serupa dengan Tuhan. You're gonna become who you behold every day. Yang kedua, di dalam hubungan ada kuasa dan otoritas untuk mempengaruhi. Power to impact come from relationship. Ketika saudara punya hubungan dengan Tuhan, saudara akan berjalan dalam kuasa dan otoritas itu. Ya. Ketika saudara bergaul hubungan dengan seseorang, saudara akan punya kuasa untuk mempengaruhi orang tersebut. There's no greater power than the power of relationship. Hubungan. Yang ketiga, yang terakhir. Dalam hubungan, di situ ada akses ke dalam sumber dan kekuatan. Akses. Relationship will give you access. Hubungan akan membawa saudara kepada sumber-sumber yang tidak terbatas itu. Ada banyak orang-orang kaya, konglomerat di dunia ini. Itu bukan karena mereka smart. Bukan karena smart bisnis. Smart bekerja, pinter, cerdas dalam bekerja. Tidak. Karena dia punya hubungan dengan orang-orang tertentu. Hubungan ini yang membawa dia untuk kepada akses yang dimiliki orang itu, bahkan sumber-sumber yang dimiliki orang tersebut. So, hari ini, saya ingin bicara buat saudara begini. This is God's greater destiny. Ini satu-satunya solusi hari ini. Untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa punya kuasa dalam hidup, untuk kita bisa punya akses ke dalam sumber yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Hubungan akan membuka pintu yang tertutup berabad-abad. Hubungan akan membuka pintu-pintu yang selama ini mungkin tidak bisa dibuka. Hubungan dengan Tuhan. This is God's destiny. Karena sebelum saudara lahir, Tuhan telah menentukan ini. Tuhan sudah tentukan saudara. Ini blueprint Tuhan buat hidup saudara hari ini. Tetapi kemudian pilihan ada sama saudara. Maukah saudara mendekat sama Tuhan? Tahukah saudara? Saudara bisa sedekat mungkin dengan Tuhan yang kau inginkan hari ini. Karena jalan sudah terbuka lebar. The way is open wide. Jalan kepada sebuah hubungan yang akrab dan intim, itu dia sudah buka. Dia tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. So, seberapa saudara dekat, it's up to you. Tuhan sudah mendekat 2000 tahun lalu.
Dari surga turun ke bumi jadi manusia. Bukan cuma itu, mati di kayu salib supaya apa? Supaya kita manusia bisa naik dan punya hubungan dengan Tuhan, kembali kepada destiny kita. Yang hari ini pilihan ada sama saudara. Pilih untuk merendahkan diri, pilih untuk bertobat, pilih untuk berdoa, pilih untuk baca firman, pilih untuk saudara merapat lekat kepada Tuhan hari ini. Pilih untuk renungkan firman Tuhan setiap hari. Karena ini cara bagaimana saudara bergaul. Bergaul melibatkan saudara. Yang paling utama adalah time, waktu. Pilih ada sama saudara. Tuhan berdaulat, ya, dia sudah tentukan destiny saudara untuk sudah bergaul intim dengan Tuhan. Tapi tanggung jawab pada saudara dan saya untuk memilih. Yuk, pagi hari ini datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau mendekat, merapat, melekat dengan Tuhan. I choose. Aku memilih untuk mendekat kepadamu. Aku memilih untuk memandang wajah-Mu dan tidak memandang Tuhan pertama-tama dunia dengan semua persoalannya. I choose. Aku memilih untuk mengampuni. Aku memilih untuk mendekat. Aku memilih untuk berdoa. Aku memilih untuk baca firman. I choose. Tuhan berkata hidup dan mati itu ada pada pilihanmu. Sudah dekat dengan Tuhan atau jauh ada pada pilihan saudara. Sudah mau akrab atau tidak sama Tuhan itu pilihan sama saudara. Pilihan ada sama saya. Saya mau seberapa dekat dengan istri saya. Pilihan ada pada kami berdua. We have to choose. Hari ini, yuk datang. Pilih Tuhan. Pilih mendekat. Pilih kembali kepada destiny hidupmu. For you are destined for the throne. Engkau ditentukan, ditakdirkan untuk ada di tahtanya. Punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Menunggal dengan Dia seperti air ini. Air ini jadi purple, jadi menunggal satu. Saudara, seperti itulah ketika sudah merapat dengan Tuhan. Warnanya Tuhan itu akan mengubah saudara. Warna Tuhan akan impact mempengaruhi saudara. Warnanya Tuhan akan membawa pengaruh buat hidup saudara. Bunga telang airnya ini, teh telang ini manfaatnya banyak sekali. Ketika saudara merapat dengan Tuhan, satu dengan Tuhan, saudara akan nikmati semua keberadaan Tuhan dalam hidup saudara setiap hari. Sukacita, damai, kekuatan, otoritas, akses, suaranya saudara akan dengar. Dan datang pada Tuhan. Makasih Tuhan. Kita nyanyi satu pujian ini, pujian yang lama, yang lahir dari hati Tuhan. Lagu ini lagu lama, ciptakan oleh sahabat saya Robert dan Lea Stanto. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bapakku rindu menyenangkanmu, agar ku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Kita nyanyikan, nyatakan bahwa kita ingin memandang wajah-Nya,
Bapakku rindu menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, untuk mengenalmu. Bapakku pintar, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam, sekali lagi katakan, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu.